Halo semua. Oke, saya akan membahas 3 kasus yang diberikan oleh dosen saya. Yaitu pertama kasus studi kasus interrange. Anda diminta untuk membuat program menggunakan bahasa pemrograman Java tentang bangun datar. Terdapat 3 buah bangun datar, yaitu persegi panjang, lingkaran, dan segitiga. Pada ketiga bangun datar tersebut diminta menghitung luasnya. Selain itu juga dihitung kelilingnya, namun cuma pada persegi panjang dan lingkaran. Selain itu ditentukan juga simetri putar dan lipatnya. Namun perhitungan ini hanya juga sama persegi panjang dan lingkaran saja. Oke, pertama kita disuruh buat dulu kan, pakai interrange. Pertama kita disuruh buat menghitung luasnya dulu. Berarti kita buat luasnya. Nah, kita buat dulu interface-nya. Yaitu interface itu kayak abstrak. Kita buat dulu super kelasnya, buat anak kelasnya untuk dipakai, child kelasnya. Ini. Terus disuruh juga buat itu kan keliling sama untuk simetri putar dan lipatnya. Ini buat yang keliling, rumusnya juga sama, double keliling. Ini masih baru, itu belum kita tulis rumusnya. Terus untuk simetri, mana simetri? Nah, ini simetri. Rumusnya juga kayak gini. Pertama kita buat dulu persegi panjang. Nah, untuk persegi panjang, nah ini bagusnya dari interrange. Pertama dia itu kalau abstrak cuma bisa satu kelas doang super kelasnya. Kalau ini bisa 3 super kelas masukin ke child kelasnya. Jadi ini itu dia juga menggunakan implement. Kalau lu tahu itu, untuk tahu kalau ini adalah interface. Nah, bisa luas, keliling, dan simetri. Kalau abstrak cuma satu doang super kelasnya. Itu pertama kita buat atributnya panjang dan lebar. Kita bikin konstruktornya. Terus ini rumusnya luas panjang kali lebar. Ini untuk kelilingnya 2 kali panjang kali tambah lebar. Nah, untuk yang ini public void lipatnya cuman itu karena persegi panjang bisa dilipat 2 kali, horizontal dan vertikal. Terus yang untuk putarnya juga bisa cuma 2 kali doang. Nah, ini untuk public void tampilkan, untuk menampilkan ini ya, hasilnya persegi panjang, ini hasilnya ini lipatan putar juga. Oke. Terus yang untuk yang lingkaran juga sama, nggak ada bedanya. Nih, cuma atributnya satu, jari doang. Ini konstruktornya, ini luasnya, keliling, lipatnya. Nah, kalau lipatnya itu tak terhingga karena kan dia 360 derajat, bisa dilipat sana, lipat sini, sini. Juga putarnya bisa banyak. Ini tak terhingga. Oke, ini juga untuk tampilkannya. Terus untuk yang berikut segitiga. Nah, kalau segitiga kan disuruh cuma menghitung luasnya doang. Jadi udah kita hitung luasnya doang. Ini luasnya. Jadi implementasinya luas saja, nggak usah keliling, nggak usah juga simetrinya. Ini untuk konstruktornya, ini tampilkan. Dah, kita langsung mainkan aja. Kita beraksikan. Bangun datar, beraksi. Nah, untuk ini publik, bangun datar. Ininya public active void untuk beraksikan. Kita bikin objeknya S, butuh yang segitiga, persegi buat PP, lingkaran L. Udah, kita jalankan. Nih untuk tampilkan. Ininya 10, ini. Oke. Sebentar ya. Baru saya buka ini, jadi lama nge-lag. Nah, ini dia jari-jarinya 10, luasnya jadinya segini karena kan itu cuma kali 10 kali 10. Jadi ini 3,14 jadi 314. Kelilingnya ini bisa dilipat tak tengah itu buat itu. Panjangnya ini 10, ininya 20 jadi 200, masuk akal. 10 tambah 20, 30 kali 2 jadi 60 buat kelilingnya. Alas dan tinggi 10 kali 15, 2 kali itu jadi 5, jadi 75, 5 kali 15 saja. Jadi itu, atau 10 kali 7,5. Ya udah. Tuh buat yang kasus 1 gampang dan mudah. Berikut untuk kasus yang kedua. Nah, di sebuah aplikasi penjualan, buatlah sebuah program di Java untuk mengimplementasikan abstrak class dan interface dengan menu seperti berikut. Kita disuruh buat abstrak kelasnya. Ini semua. Interface. Pertama kita buat gudangnya dulu. Nih. Bukan gudang, apa pergundangan. Nah, pergundangan dulu. Pergundangannya dulu jadi kayak gini, sesuai. Ini set data tampil itu semua, ada semua. Terus ini
kita mau berikutnya ke gudang dulu. Nah, ini gudang implementasi ya, berarti ini bukan abstrak ini tapi ini abstrak class. Nah, ini berarti belum tentu metodenya dipakai. Nih, dua ini belum tertentu, belum dipakai. Jadi disebut abstrak class ini. Ini buat kita buat atributnya juga. Jadi override return ID barang, ini juga ID barang. Itu barang kita akan pakai scanner karena kan kita untuk menaruh ID-nya, untuk menaruh namanya, harga dan jumlah barangnya. Jadi kita import Java util scanner, tapi kalau ini saya untuk semuanya tanda bintang ini kita masukin. Ini untuk kita buat itu metode buat return this ID barangnya. Terus kalau ini public set data untuk menaruh data-datanya, kayak masukin ID barang, masukin ini. Terus ini untuk tampilkan ID barangnya, nama, jumlah, dan totalnya. Oke. Terus kita ke main. Nah, di mainnya kita udah beraksikan. Ini dia, kita taruh default buat scanner dan array listnya. Nah, kalau kita udah buka pasti itu run filenya, ini yang pertama kali keluar. Menu, input, ini semua update. Jadi kalau kita pilih satu, kita pakai metode input barang, kita masukin barangnya. 2, view barang, sesuai dengan inilah. Jadi ini 3, ini 4, ini 5 delete barang, 6 keluar karena exit. Itu terus kalau lebih dari apa lain atau enggak ada yang lain, nanti itu disebut pilihan itu tidak valid. Terus berikutnya ini untuk rumusnya, ini rumus buat input barangnya. Itu barang akan ditambahkan, barang set data. Ini datanya yang karena ini kan set data, berarti kalau kita mana barang, nah nanti juga keluarnya ini karena set data. Oke, terus ini void buat view barangnya, barang tampilnya, yang itu buat tampil. Ini untuk search barang, kita itu sistem masukkan ID barang, terus ininya cari mana barangnya. Terus kalau nggak ketemu barang dengan ID tersebut tidak ditemukan. Terus update barang, yaitu barang yang kita udah tulis, kita mau update ulang. Jadi kayak gini, masukin ID barang, kita ganti dulu data lama, masukin data baru, dan data ini barang ID tidak ditemukan kalau lu situ pertama masukin ID barangnya yang diupdate nggak ada. Terus ini delete barang, masukin ID-nya untuk delete dari data. Kalau ini juga itu. Dah, kita mulai aja lah kalau kalian masih bingung saya ngomong apa. Nah, keren kan? Ini jika jadi lu bisa masukin ini satu, lu langsung masukin ID barang 1, 2, 3, nama barangnya lemari, harga barangnya 50.000 lah. Oke, jumlah barang 4. Nah, barang udah ditambahkan, jadi itu saya masukin lagi lah barang, jadi keren. Jadi ini 2, 3, 4 kursi. Oke, masukin harga barang 25.000 lah. Terus masukkan jumlah barangnya, ini 7. Dah. Jadi ada 2 data yang udah dimasuk dalam aplikasi ini. Jadi tinggal kalau lu pencet 2 pasti ada 2 itu barang data. Nah, di data ID barang ini. Keren kan? Terus lu bisa juga pakai search. Kalau lu udah masukin banyak input datanya barang. Nah, masukin ID barang yang dicari. Ini saya masukin dulu yang salah, 456. Nah, dia memeriksa ID 123, 124. Barang yang dengan ID tersebut tidak ditemukan. Jadi kalau kita pilih 3, terus 123, kan dia memeriksa ID 123, berarti ini keluarin ID-nya 123. Tapi bang, kalau itu ID-nya ada yang sama, gimana bang? Aslinya ID nggak boleh sama sih. Jadi kalau itu ID 123, ininya meja, harga barangnya ya 12.000 lah. Meja lebih murah daripada kursi. Masukin jumlah barangnya 3. Nah, kalau ada ID-nya 2 yang sama, jadi dia akan juga tetap itu
pasti dapatnya tetap yang lemari. Alasannya dia akan mencari yang data awalnya. Jadi kalau kita pencet 3 terus kita mencari 1 2 3, nah dia tetap akan keluarin yang data awalnya, yaitu lemari. Oke, terus update, lu bisa update, masukin ID barang yang ada update. Dia semua juga sama kayak search, jadi dia memeriksa awal, jadi data awal yang pertama kalau saya itu. Nah, dia pasti data yang lama ID 123. Masukin ID baru barangnya. Jadi kalau ini saya 678. Terus kayak lampu itunya 100.000. Oke, jumlah barang 4. Nah, data baru. Jadi kalau udah lampu, jadi baru lagi. Terus untuk 5 untuk ngedelete barangnya, apa yang dihapus, jadi ya tetap 123. Nah, meja hilang. Oke, jadi 2. Kita lihat nih cuma 2 doang barangnya. Terus 6 untuk exit, untuk keluar. Jadi udah selesai. Kalau kita udah mau selesai aplikasi ini, dah, run file udah selesai. Untuk yang kasus 2 udah selesai untuk aplikasi penjualan. Berikut kasus 3. Kasus 3 ini sama benar, persis sama dengan kasus pertama, cuma bedanya kita di sini untuk implementasikan scanner. Jadi kita nggak pakai konstruktor, supaya kalau kita itu bisa kita pilih angka yang kita ingin masukkan. Ini benar-benar gampang sekali. Ini saya pin. Nah, luas ini sama keliling, simetri juga semuanya sama untuk yang ini, cuma bedanya di sini doang, persegi panjang, segitiga, dan lingkarannya. Pertama bedanya nggak pakai konstruktor karena kita mau itu doang. Terus kita ganti itunya buat masukin luasnya dan kelilingnya supaya ditampilkan. Aslinya juga sama sih, ditampilkan juga luas dan keliling. Enggak, bedanya enggak, iya betul. Kalau kita lihat di itu kasus 1 dan 2 di persegi panjang. Nah, ini kita keluarin panjang dan lebarnya. Kalau di sini enggak, saya benar-benar situ taruhnya di sini. Jadi tinggal mana? Saya nggak tahu kenapa saya nggak ikutin aja yang sama kayak yang ini. Sedangkan saya beda. Nah, ini nggak ada luas dan kelilingnya. Tapi semuanya sama loh. Persegi panjang, lingkarannya, semua cuma beda nggak pakai konstruktor. Itu segitiganya juga sama, tetap cuma luas doang dimintanya. Nah, ini bangun data beraksi, dan ini untuk itunya saya tambahkan ini buat cari lingkaran, persegi panjangnya sama segitiga. Jadi datanya bisa itu kita tulis sendiri. Nah, jari-jari 9 lah. Ini hasilnya, saya nggak tahu benar atau enggak, tapi hasilnya benar karena saya udah coba. Ini panjangnya 10, ininya 5. Ya udah benar, ini persegi panjang 50 30, ya benar. Terus untuk ini segitiga alasnya 4, ininya 8. Nah, betul luasnya segini. Dah, ini udah sekian ini saja. Bedanya itu doang, kalau yang ini disuruh pakai scanner. Kalau yang kasus 1 cuman itu saya konstruktor biasa. Dah, sekian ini aja dari saya. Terima kasih telah menonton tentang kasus 3 yang diberikan oleh dosen saya. Sekian, terima kasih.